O Jesus hasomani hanami haganu pasada uhur nami asetorangganu sing boy dalanon nami salakana torsa dop ham hasoman nami torang age hujan. Salom battah haganupan, Boderion Hita Kuria GKPS Resort Bekasi mengadakan pertonggoan pada tanggal 1 Mei 2020. Jadi nasawan tugas-tugas hubata pertonggoan ta Boderion aima model A. Jadi sebelum buka kita acara pertonggoan ta Boderion, ibaratnya orang hubata saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibagas gorani ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundu ina pasing, cito palangit pakon tanahon. Amin. Ay hidup ni hurmu, yaran lo ay asih haguluhan. Saya pujion ni bibir hudoham. Sonai ma sihol do pujion kuham sadoka amanggolu. Marhite goranmu. Upaherbang do tanganku dopak datas. Haleluya, bartonggo mahita. Am Tuhan Yesus Kristus, Raja si Parmonang, naduk mataluhon kuasa di si polis, apa hamatian. Pujian nami dogoranmu, alani bagal ni hidup ni hurmu benami. Inma marhite ina totapam, sirsir patupuhon hanami, naloja anjahana boratan, alani dosa nami. Saya holong ma ademu mangidahan nami. Saya romaham hubani hukulan namion. Mengajam kon hidup apa holong ni ademu doha nami roh ulowelwemu. Jalo anjah balua hamma nami asesitong nami margulu na baru bahwa pamuji pakon pasangapon ham. Marhide Yesus Kristus Tuhan nami balu si hamma hanami. Amin. Puji kita Tuhan ta, mari kita buku doding ta, haleluya nomor 200 sada, ayat sada tambah 2. Sonari baca hitama parmahanta tuah ni nanaho risa halani Kristus martua do nasiam anggohona risa nasiam halani gorani Kristus sai sogop do bani nasiam tondui hasangapon tondu ni naibata sada Petrus 4 ayat 14. Ambilanon aima sebagian humbani surat ni apostel Petrus humbani kuria na i Pontus, Galatia, Kapoldosia, Asia apa Bintinia. Hona risa marsitaronon do kuria ai halani pangayak ayakon pakon pangodo hodohni parmahrentah Kaisar Roma.
Si isobut na manurat suratondo risa-risa, hitaronon na ialami kuria-kuria ai, risa-risa halani goran ni Kristus. Sitong doai halani ase iayak-ayak jana iodoh-odoh pamarentah pe hala Kristen bani panorang ai. Aima halani na pitah manombah Kristus dosidea seng rasidea manombah Kaisar. Nini na manurat surat on. Martua masidea anggohona risa-risa sidea halani goran Kristus. Ra tubuh sukun-sukun ibagas uhurta. Martua hona risa-risa sukun-sukun nasonon ratubu ibagas uhurta halani biasani risa-risa gati persomburan goran mangadopkon harga diri, mangaguhkon kehormatan diri, nasodokah on iparentahkon haganup jolma. Nini ambilanon, tuah ni hita nahona risa halani goran ni Kristus. Aima sogop hubata tondui hasangapon, tondui ninai bata. Artini ai, halani Kristus doma mangasangapon, totu sagala na ibagas Kristus pe dihut dapotan bani hasangapon ai. Ase sobutni sagala nahona risa halani goran Kristus. Sangap do ia bani naibata, anjaha pasti sangap do homa ia bani haganup jolma nadob ibagas Kristus. Seng sombor gorani, seng madabu harga dirini, seng mago kehormatani dirini. Marosu do naibata anggo sirsir hita hona risa halani mempertahankan goran ni Kristus. Halani anggora anjaha sirsir hita ibagas ai do tandani bahasa hita hapit Kristus. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus pargogoi ham mahanami maguluhkon hatamu. Ase tong-tong margogo hanami mempertahankan goranmu. Das humbani nahona risa pe hanami. Amin. Pengai tangan kita hatun ibadah, naik pedas ni juak ni wata, bawa pendeta ta, alma memboding mahita, ambani haleluya nomor 216 ayat sada pakon 2. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh hadir dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami rindu juga Tuhan jamahan-Mu boleh berlaku bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi penopang kekuatan baru bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami terima dan sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini dalam ibadah pertonggoan, firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kita tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu anak-anak Tuhan boleh mengikutinya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Simalungun. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam perjumpaan kita yang kesekian kalinya dalam ibadah di rumah-rumah, kita semua ada dalam pertolongan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat dan melimpah dalam ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Paulus menyampaikan sebuah permohonan dan sebuah pernyataan bagi jemaat di Efesus, ini juga menjadi sebuah kehendak yang ingin disampaikan oleh Paulus bagi kita hari-hari ini. Kalau hari-hari ini cara-cara pikir kita dan juga sikap kita, dunia ini ingin mencoba mengarahkan kita berpikir tentang sesuatu yang tidak mungkin, tentang sesuatu yang menakutkan, tentang sesuatu yang hampir-hampir tidak ada solusi dan jalan keluar. Ya, dalam 3 hal ini kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang berputus asa. Dalam keputusasaan maka banyak orang akhirnya jatuh dalam sikap-sikap hidup yang tidak baik. Ya, dalam berputus asa akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya melakukan gaya-gaya hidup yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari atau tidak, hari-hari ini dalam situasi-situasi yang pelik, ya, dalam situasi-situasi yang berat dalam pergumulan gumul juang kita, Paulus dengan tegas mengajak kita hari ini dalam kerinduan hatinya supaya jemaat Tuhan dan kita semua tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Ayat yang ke-15 menyebutkan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kata perhatikanlah dengan seksama mengajak kita untuk tidak jatuh di dalam cara-cara pikir yang begitu sempit. Ya. Tidak jatuh dalam ketakutan-ketakutan yang menenggelamkan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Saya teringat saat seseorang tidak tahu berenang, dan dia terjatuh dalam sungai yang dalam kepanikannya dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya berteriak minta tolong tetapi tidak berusaha untuk melompat dari air itu. Padahal saat orang yang hampir tenggelam hanya mengayun-ayunkan saja, menggerakkan saja kakinya di bawah air dan menghempaskan tangannya di atas air itu sebuah usaha yang mencoba untuk mendorongnya untuk tidak tenggelam ke bawah. Hanya saat orang panik, ya, saat orang mulai stres, saat orang mulai takut, pikirannya tidak menghantar dia untuk berbuat sesuatu yang positif. Saya berharap jemaat Tuhan, jemaat GKPS Bekasi, GKPS Tambun, GKPS Cikarang, GKPS Karawang, dan GKPS Purwakarta bukan menjadi orang-orang yang takut sehingga tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Tapi saya rindu dalam banyaknya ketakutan-ketakutan yang ingin menerpa kita untuk membuat kita putus asa seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk selamat. Kita berusaha apapun daya yang bisa kita lakukan. Seperti seorang yang hampir tenggelam, dia hanya berusaha untuk mengatakan dia mau hidup. Dia menggerakkan kakinya, dia menghempaskan tangannya, dia mencoba melakukan dorongan-dorongan supaya dia mengalami sebuah
keselamatan. Paulus ingin mengajak kita, perhatikanlah, maka harus ada kesungguh-sungguhan bagi kita untuk melihat dengan serius, dengan seksama, bagaimana hari-hari ini kita menjalani kehidupan kita. Apakah di bawah tekanan atau melompat dari tekanan itu? Saya tidak tahu, yang tahu adalah kita semua. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Sekali lagi, yang mengerti itu hanya kita. Apakah keputusasaan itu membuat kita semakin jatuh, tenggelam, dan hilang? Atau keputusasaan itu, tekanan-tekanan itu mendorong kita untuk melompat? Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu, kalau ayatnya yang ke-15 mengatakan demikian, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu jauh lebih daripada orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia tidak tahu apa-apa sehingga dia tidak tahu untuk berbuat apa. Itu orang bodoh. Tapi orang bebal, dia tahu tentang sesuatu tetapi dia tidak lakukan sesuatu yang baik ataupun benar itu. Ini orang bebal. Jadi ada perbedaannya. Orang bodoh memang dia tidak tahu apa-apa. Tapi orang bebal dia tahu tapi dia tidak lakukan. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Efesus saat mereka menjalani kehidupan mereka, salah satu solusi untuk boleh terus mengalami sebuah pembaharuan hidup, saat mereka ingin terus untuk mengalami kehendak Tuhan, saat mereka ingin terus diberkati oleh Tuhan, mereka sudah tahu kunci suksesnya dalam pengajaran-pengajaran Kristiani yang mereka dapatkan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menjadi orang bebal, tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, atau akhirnya mereka dan kita hari ini menjadi orang yang arif, kita tahu dan kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita hari-hari ini yang sudah tahu tentang firman Tuhan dan mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bukan untuk jatuh, terpeleset dan hilang, bukan. Itu bukan bagian kita. Tapi untuk bangkit berdiri, melompat dengan riang bersorak-sorai. Walaupun tekanan, keputusasaan, ketakutan ingin mencoba menerjang kita hari ini. Tapi hari ini kita buktikan, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apa? Saat dunia ini ingin menakut-nakuti kita hari ini. Walaupun memang Pak Pendeta, ini bukan sesuatu yang menakut-nakuti, ini bukan main-main, tapi ini serius. Saya tahu ini serius. Tapi sebagai anak Tuhan, saya mau katakan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, dunia ingin mencoba menakut-nakuti kita. Pertanyaannya, apakah kita takut? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sehingga apa? Kalau Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, orang yang bebal tadi, orang yang takut tadi, orang yang berputus asa tadi, jatuh ke dalam kuasa-kuasa dunia ini, jatuh dalam permainan-permainan dunia ini, menjadi orang yang mabuk oleh anggur, menjadi orang yang hidup dalam hawa nafsu, menjadi orang yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita hari ini dalam setiap pergumulan kita, saya tahu kita semua sudah mulai mengalami pergumulan. Omong kosong kalau ada orang yang mengatakan dia sedang tidak bergumul hari ini. Yang sedang bekerja dia bergumul, apakah di sana ada corona. Yang bekerja dari rumah bergumul, kapan saya mulai bisa bekerja kembali. Yang sudah dirumahkan bergumul, apa yang harus saya makan esok hari. Kalau dulu mungkin masih bertanya di mana kita makan besok, karena kita masih punya uang. Setelah tidak punya uang, mulai bertanya apa yang saya mau makan esok. Saat tidak punya uang, tidak bisa lagi bertanya di mana, tidak bisa lagi bertanya apa, hanya diam saja mengharapkan belas kasihan ataupun pertolongan dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, Paulus mau katakan, kitab Efesus mau katakan, orang-orang yang bebal tadi, yang tidak lagi melihat kepada kuasa dan kehendak Tuhan, akhirnya terjerembab, jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan dunia, memuaskan dirinya dalam keputusasaan, menjadi orang-orang yang mabuk oleh hawa nafsu, mabuk oleh anggur. Tapi kita hari-hari ini diajak oleh Paulus,
seperti sesuatu yang omong kosong kalau dalam situasi sikoni yang begitu sulit kita diajak untuk bermazmur. Tapi itulah kehebatan anak-anak Tuhan. Amin. Itulah kehebatan orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Itulah kehebatan orang-orang yang tidak bebal tetapi orang-orang yang arif, karena tahu Tuhan akan menolong, maka kita tetap menjadi orang yang bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan akan beserta dengan kita, maka kita terus bersandar juga kepada Tuhan. Maka kita terus dilimpahkan dalam sukacita. Kita terus dilimpahkan dalam kebahagiaan. Seperti tema kita hari ini dalam topik mingguan, tanggal 3 Mei, ya, disebutkan Marsurakma Bani Tuhan. Ya, Marsurakma Bani Tuhan tandanya adalah kita bersorak-sorai, kita berserah memanggil nama Tuhan, kita meluapkan segala gumul juang kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan pernah dalam gumul juang kita tidak memanggil nama Tuhan. Tapi saat gumul juang itu hampir dan kita hadapi di dalam kehidupan kita, maka saat kita berhadapan wajah dengan gumul juang itu, maka di sana kita harus sebutkan nama Tuhan. Sehingga bukan hanya kekuatan kita saja yang menerjang gumul juang itu, tapi kita bersama dengan kekuatan Tuhan. Marsurakma Bani Tuhan. Kita akan menerjang itu semua bersama dengan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-20 saya rasa bukanlah sebuah ayat yang hanya ingin menyenangkan telinga kita, tetapi menjadi sebuah buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Disebutkan demikian di sana. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dalam kuasa dan kehendak Tuhan yang kita yakini tidak hanya terjadi bagi bangsa Israel saja, yang tidak hanya terjadi bagi Abraham saja, yang tidak terjadi bagi Daud dan yang lainnya, tapi kita juga terjadi bagi diri kita dan juga pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka kita boleh mengaminkan hari-hari ini. Sulit tapi kita mau aminkan. Sulit tapi kita mau aminkan. Apa yang harus kita aminkan? Dalam segala perjalanan kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana. Sekali lagi, dalam segala perjalanan kehidupan kita, apapun yang sedang terjadi hari ini, Tuhan punya rencana. Seperti saya katakan tadi di awal, sulit untuk kita pahami, tapi harus untuk kita imani. Mungkin hari ini, waktu ini, detik ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi percayalah, mari dalam doa kita, umur kita panjang, kita diberikan Tuhan umur yang panjang, maka suatu waktu nantinya kita mengerti kenapa juga masa-masa COVID ini, pandemi COVID-19 ini harus kita alami hari ini. Pasti Tuhan juga punya rencana. Itu yang harus kita aminkan. Sehingga ayat 20 Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, Paulus mau katakan bagi kita, kitab Efesus mau katakan bagi kita, ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan. Apa yang harus kita ucapkan? Syukur apa yang harus kita ucapkan? Syukur kita karena Tuhan pasti punya rencana di balik segala sesuatu yang sedang kita alami hari-hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menjadi orang yang takut. Jangan pernah mau menjadi orang yang berkecil hati. Tapi mari bangkit, berusaha. Apapun sikon yang kita alami hari ini. Saya mau katakan, saat kita tidak berbuat apa-apa, maka kita sedang meninabobokan masalah-masalah kehidupan kita. Maka kita sedang membiarkan diri kita tersungkur jauh, tenggelam jauh dalam kehidupan kita. Tapi saat pergumulan itu, gumul juang itu, apapun kondisi-kondisi kehidupan yang sedang kita alami, dan kita mencoba diri kita untuk terus bergerak, mencoba diri kita untuk terus berbuat, mencoba diri kita untuk terus berpikir, mencoba diri kita untuk terus melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak akan semakin jatuh ke dalam. Tapi saat ini,
Saat pikiran kita diberkati oleh Tuhan, kita berpikir terus. Saat energi-energi positif itu terus diberikan oleh Tuhan dalam kesehatan dan kita terus berbuat sesuatu dalam hidup kita. Maka itu salah satu bagian yang harus ucaplah syukur kepada Tuhan. Dan saat nantinya Tuhan memberikan umur yang panjang bagi kita dalam doa-doa kita, nantinya setelah masa COVID ini selesai, maka akan terucap kembali luapan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pasti katakan dalam hati kita, seperti topik mingguan kita, marsurak mabani nebata, bersoraklah, berdoalah, pujilah segala sesuatunya, fokuslah kepada Tuhan. Ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, untuk mau mengatakan bahasa level kita di hadapan Tuhan bukanlah siapa-siapa. Kemampuan kita di hadapan Tuhan bukanlah siapa-siapa. Sehingga saat kita berhadapan dengan orang lain, kita mau katakan ada Tuhan yang memampukan kita. Dan juga memampukan orang lain untuk hidup berjalan bersama dengan kita di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pemakaian istilah takut dalam Kristus memberikan simbol, memberikan efek bagi kita. Bahasa ternyata kehidupan kita tidak serta-merta mampu kita jalani tanpa Kristus. Tapi dalam penyertaan Kristus, dalam takut akan Kristus, dalam bersandar kepada Kristus, itu menghantarkan kita hari-hari ini untuk tetap tegak berdiri, untuk terus puji muliakan nama Tuhan, dan untuk terus bersorak-sorai, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bersorak-sorai, nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda di sekolah minggu yang ada di rumah, kalau ada waktu setelah kebaktian pertonggoan ini, mari bersama dengan anggota-anggota rumah tangga kita, Bapak Ibu, demikian juga anak-anak muda adik-adik sekolah minggu, atau anak-anak muda yang ada di kos-kosan, mungkin ada 2-3 orang, kalaupun Anda sendiri, kalaupun sendiri di rumah, di kos-kosan, ya, Alkitab mau ngajak kita hari ini dalam masa pandemi COVID-19, mari puji Tuhan, masyurkan nama Tuhan. Apa menjadi lagu kesukaan kita? Dari kidung jemaat boleh, dari haleluya boleh, dari kidung pujian boleh, dari YouTube juga boleh, atau dari mana saja. Tapi lagu puji Tuhan. Jangan pula setelah habis kebaktian ini nyanyinya lagu Panbers bagi yang sudah berumur 50-an. Ya, bagi yang sudah berumur 40-an nyanyinya lagu Peter Pan, Dewa 19. Bagi yang berumur 30-an nyanyi lagu-lagu Sheila on Seven, ya kan? Yang bagi berumur 20-an belasan tahun mulai nyanyi-nyanyi lagu pop Korea, aduh sakit kepalaku. Nyanyi dulu puji Tuhan. Kalau mau tidur nanti baru mau nyanyi lagu Dewa 19 sambil buka baju, ambil gitar silahkan. Tapi setelah pertonggoan ini, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, kita puji nama Tuhan. Kita bersyukur bagi nama Tuhan. Orang lain mau katakan ini orang kok bodoh kali, orang lagi susah, orang lagi stres, dia masih bisa bernyanyi-nyanyi. Kami anak Tuhan, kami harus mampu bisa bernyanyi-nyanyi karena Tuhan akan menolong kehidupan kami. Amin. Bapak Inang, mari lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kalau Paulus mau katakan kepada jemaat di Efesus, demikian juga bagi kami hari-hari ini. Kalau kami harus hidup dalam arif, kami harus menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan, sehingga kami tidak dicemarkan oleh dunia ini Tuhan, tapi kami mampu semakin bersorak-sorai apapun situasi kehidupan kami hari-hari ini. Dalam Kristus Yesus, kami sungguh diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ramai tonggo sapat, ase memboding mahita, haleluya nomor 352, ayat sada, pakon 2. Oh
Kristus ratu Madosa na dolu Tapi muroto jana pusaya Bani gogoni Akun prasani Hai maroro Protong dolu Dasmai paru dungani Saya utongon Lana gogoni hatani Pasonan nuhon Tapi moto jana posaya Dari gogoni pakung prasani Hai paroro tongtong geluku Dasmai paru jumani Pasong kita matong mahida. Puji-pujian bakon terima kasih ma sumbang nami bamu Tuhan lebata Bapa nami. Maafkan nami Tuhan bani haganuban hidup di urmu. Pasu-pasumu Tuhan nadom mahondos sudah nami Tuhan. Malah sur nami Tuhan anami haganuban kuriamu Tuhan. GKPS Saresot Bekasi I5 Kuria. Nami mengadong pun pertonggoan online Tuhan. Bani haganuban Tuhan mengapuhan nami. Halani begal ni pasu-pasumu nai beda ampunan nami Tuhan. Tuhan nai bata Bapa nami, badi panorangon, martonggohan nami Tuhan, badi situasi nami Tuhan. Nah dong, ini negara nami on, mengaruh doa nami haganuban Tuhan. Bahat doa nami, anggota ni kuriamu Tuhan, nah secara ekonomi, nah mengalami dampak yang luar biasa. Bahat doa nami Tuhan, nah doma irumahkon, haganuban Tuhan, lang mengembati, nasi boy tong hanami marjubilate. Marolok-olok Tuhan. Ajari ham hanami Tuhan. Hanami sebagai orang tua masih tetap petuduhkon mengambilankon nama dia bani nyumbah nami. Proses nyumbah nami Tuhan bani proses belajar nisi dia ham matong nama sumasu. Terima kasih bamu Tuhan. Proses bani haganupan kehidupan nami Tuhan. Bahat dosa salah nami Tuhan. Parlobi maampun pun ham. Kasih kalup hanami dianan di pasu-pasu. Terpuji malam Tuhan, bersanami tunggu namion. Bagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sambil patupuan kalangan ta, mandoding mita haleluya nomor 457 ayat sada. Panarohi Doki tonggohon di paroki kuse Nanjari bagi hon bay sideai Busur mangan 5.000 halang Anjang dong ope sulen Doki patut kurang keba-keba Dong ope 10 dua batei Ondoskon hitama galanganta hubani nebata martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, hamdo nadop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe naroh doha nami hubamu martarima kasih. Anjamak kamalaskon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan na nyondoskonon nami.
nagabi hataridahan ni hatarima kasihonon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, gabi hadiaron ni horja itongah-tongah ni kuriamu. Saya tambay hamma pasu-pasumu, asalambin margogo hanami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sipalua hanami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso niurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Bere hamma ben nami sa deron haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami babay hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago, ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sa dokah ni. Amen. Jalo na siyam mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nai bata bapa, apa parsoran ni tondoy na pasing, mamakasomani na siyam haganupan. Amen.